Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak hebat 1A, jumpa kembali dengan Ustazah di pembelajaran tematik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya antum hari ini? Ustazah harap antum dalam keadaan sehat walafiat, baik dan selalu bersemangat ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan pada malam hari. Yang kedua, kita mengenal kosakata yang berhubungan dengan keadaan pada malam hari. Hari ini, Ustazah akan melanjutkan pembelajaran di tema 3, subtema 4, kegiatan malam hari, pembelajaran 3, 5, dan 6. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Rabbi zidni ilma, wahai Robku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: yang pertama, setelah mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan baik pada malam hari sesuai aturan di rumah. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan malam hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi konsep penjumlahan bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Dan yang keempat, melalui contoh dari guru, siswa mampu melakukan pengurangan dua bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret dengan tepat. Nah, anak-anak, bacalah cerita berikut ini dengan nyaring. Ikuti Ustazah ya. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai, agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah anak-anak, jika antum ingin menjadi anak yang pandai seperti Siti, antum juga harus selalu tekun belajar ya. Jangan lupa, antum juga harus taat beribadah. Berikutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai isi cerita ya nak. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Berdasarkan cerita di atas, setelah sholat maghrib Siti membaca Al-Quran. Maka pada baris titik-titik kita tuliskan membaca Al-Quran. Nah, untuk pertanyaan kedua sampai nomor 5, silahkan antum jawab sendiri ya nak. Antum bisa kerjakan latihan ini pada LKS 55 nomor 1. Tulis dengan tulisan yang rapi ya anak-anak. Selanjutnya, lengkapi kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Perhatikan kalimat pertama. Matahari terbenam, hari mulai titik-titik. Nah, kita bisa isi kalimat yang belum lengkap tadi dengan kata-kata yang ada dalam kotak di samping ya. Dan kata yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut adalah malam.
Maka kalimat lengkapnya adalah matahari terbenam, hari mulai malam. Begitu ya anak-anak, mudah bukan? Dan untuk kalimat yang selanjutnya, silahkan antum coba sendiri ya. Dan antum bisa kerjakan latihan ini pada LKS 55 nomor 2. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Nah anak-anak, jika antum ingin merasa nyaman di rumah, antum harus taat pada aturan atau tata tertib yang berlaku di rumah ya. Karena rumah adalah tempat tinggal dan tempat kita beristirahat. Sehingga kewajiban kitalah untuk membuat suasana menjadi nyaman, yaitu dengan cara berlaku tertib. Sekarang perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, Lani sedang membersihkan tempat tidur agar ia merasa nyaman saat beristirahat. Pada gambar yang kedua, Udin membersihkan tangan dan kakinya sebelum pergi tidur. Gambar yang ketiga, Udin tidak lupa berdoa sebelum tidur. Dan gambar yang keempat, Udin tidak lupa menggosok gigi agar giginya selalu sehat. Nah, menurut antum, gambar manakah yang menunjukkan kebiasaan baik pada malam hari? Berilah tanda centang pada gambar tersebut. Antum bisa kerjakan latihan ini pada LKS 55 nomor 3. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi, berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Ayo coba kita hitung bersama ya. Buku di tas ada 4, buku di rak ada 7. Maka banyak buku seluruhnya adalah 4 tambah 7 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menjumlahkannya anak-anak? Apakah antum bisa? Nah, cara menjumlahkannya adalah yang 4 kita simpan di kepala, kemudian buka jari kita sebanyak 7. Lalu kita hitung dari setelah 4, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4 pensil. Di kotak pensil ada 8. Berapakah jumlah pensil warna Siti? 4 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Caranya sama ya nak, seperti di atas. Yang 4 kita simpan dalam kepala, kemudian buka jari kita sebanyak 8. Selanjutnya kita hitung mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jumlah pensil warna Siti ada 12. Mudah bukan? Nah, sebagai latihan untuk antum, kerjakanlah soal-soal latihan yang ada pada buku tema 3 halaman 117 dan 118. Antum bisa tuliskan hasil hitungannya pada LKS 55 nomor 4 dan 5. Lani dan papanya sedang menonton televisi. Mama datang membawa biskuit dan teh manis. Lani menghitung ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit.
Kemudian Lani menghitung berapa biskuit yang belum dimakan. Nah, ini adalah 15 biskuit yang ada di atas piring. Karena dimakan Papa 3, maka biskuitnya menjadi berkurang, yaitu berkurang 3. 1, 2, 3. Kita silang di sini ya, Nak. Maka 15 dikurang 3 hasilnya berapa, anak-anak? Coba antum hitung ya, berapa sisanya yang ada di piring. Ya, tepat. Hasilnya adalah 12 biskuit. Maka kita tulis 15 dikurang 3 sama dengan 12. Jadi sekarang banyak biskuit yang tinggal ada 12. Kemudian Lani makan 4 biskuit. Lani menghitung kembali biskuit yang masih ada. Nah, ini dia biskuitnya. Tadi biskuit yang tersisa di atas piring adalah 12. Kemudian Lani makan 4. Maka biskuitnya berkurang 4. 1, 2, 3, 4. Maka ditulis sebagai berikut ya. 12 dikurang 4. Hasilnya berapa, anak-anak? Ya, tepat sekali. Yang tersisa, biskuit yang masih ada di atas piring adalah 8. Sehingga 12 dikurang 4 sama dengan 8. Jadi, banyak biskuit sekarang yang tinggal ada 8. Kemudian, Ibu membagikan 8 biskuit kepada 8 teman Lani. Pertanyaannya, sisa biskuit berapa, anak-anak? Coba kita hitung bersama ya. Di piring ada 8 biskuit. Kemudian dibagikan kepada 8 teman Lani, maka biskuitnya berkurang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga biskuitnya sudah habis ya anak-anak, tidak ada sisa lagi. Nah, jika kita tuliskan seperti ini ya, 8 dikurang 8 sama dengan 0. Berarti biskuit Ibu sudah habis ya anak-anak. Sekarang coba selesaikan soal-soal pengurangan yang ada di buku tema 3 halaman 123 dan 124. Perhatikan soal pertama. 15 dikurang 6 sama dengan titik-titik. Caranya, simpanlah di dalam kepala 15, kemudian buka jari antum sebanyak 6. Kemudian kita hitung mundur ya, dari 14, 13, 12, 11, 10, 9. Maka 15 dikurang 6 sama dengan 9. Untuk soal nomor 2 sampai dengan nomor 10, silahkan antum coba hitung sendiri. Kemudian tuliskan hasil hitungan antum pada LKS 56 nomor 1. Lani melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Sekarang coba antum perhatikan gambar berikut ini. Nah, cobalah buat cerita berdasarkan urutan gambar tersebut. Antum tuliskan cerita antum dengan rapi pada LKS 56 nomor 2. Antum pasti punya kebiasaan di malam hari. Sekarang tuliskanlah 5 kebiasaan antum di malam hari dan tuliskan dengan rapi pada LKS 56 nomor 3. Ibu menyiapkan makan malam. Lauknya semur daging dan tempe goreng. Setelah makan, ibu menyajikan agar-agar dan buah-buahan. Keluarga Udin makan malam dengan gembira. Selesai makan, Udin membantu ibu membereskan meja makan. Setelah membantu ibu, Udin belajar berhitung. Udin mengerjakan latihan yang ada pada buku tema halaman 128 dan 129. Nah, sekarang antum bantu Udin ya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Nah, silahkan antum kerjakan latihan ini pada LKS 56 nomor 4. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jazakumullahu khair telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.